Go. Baik, terima kasih atas waktunya dan kita bertemu kembali Bapak Ibu yang sudah beberapa hari ini kita bertemu dalam pertemuan secara daring. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sebelum saya menyajikan acara pada pagi hari ini, mari kita buka dulu acara dengan berdoa dan dilanjutkan nanti ice breaking ya Bapak Ibu ya, karena kita harus bergantian dan bergiliran. Oke Bapak Ibu, kita langsung aja untuk dipimpin doa, mungkin oleh Pak Bandi atau Pak Kardiman, silakan Pak. Saya Bu. Tugas Pak Bandi Bu. Ya silakan Pak Bandi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang prinsip pengembangan kurikulum, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Subandi. Mungkin selanjutnya langsung aja ya untuk ice breaking. Pak Kardiman, monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ijera atas waktunya. Biar tetap semangat kita untuk menerima sesi kali ini. Mari kita segarkan situasi dan cuaca pembelajaran kita. Kita menghitung dari 5. Kalau biasa kan hitung dari 1 sampai 5. Sekarang kita hitung dari 5. Ya. Nah, sekarang tangan kanan dikepalkan, menghitung dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, terus gantian sebelah kiri. Siap? Lanjut begitu seterusnya ya. Nanti setelah 5 terus dimulai dari 4. Turun semuanya. Oke, siap. 1, 2, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1. Yes. Oke. Tetap semangat ya Bapak Ibu, karena pertemuan kita hari ini sedikit mendung nih di luar ya, jadi kita bersama-sama bahwa hari ini kita akan memasuki materi kita yang berhubungan dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, karena untuk tahun ajaran ini ada beberapa sekolah di wilayah negara Indonesia dari beberapa provinsi akan memulai melakukan kegiatan program sekolah penggerak. Nah, di antara program itu diantaranya ada materi tentang prinsip pengembangan kurikulum. Nah, barangkali Bapak Ibu pernah mendengar ya istilah kurikulum itu apa, dan mungkin Bapak Ibu juga sering melakukan pendampingan atau melakukan penyusunan kurikulum di sekolah kita masing-masing. Atau mungkin Bapak Ibu pernah melakukan juga mengedit apa sih yang tidak sesuai di dalam kurikulum yang akan disajikan oleh satuan pendidikan. Nah, mungkin Bapak Ibu saya mohon ini ada beberapa info sebagai pengantar. Ini ada pengantar kos Bapak Ibu, mohon maaf karena tadi saya singkat, karena itu terlalu panjang, jadi kos itu untuk sementara kurikulum operasional di satuan pendidikan, atau boleh dikatakan bahwa itu kurikulum operasional sekolah. Nah, di dalam kurikulum itu pasti Bapak Ibu akan mengetahui definisi atau apa tentang kurikulum, karena kita sudah lama ya Bapak Ibu berkecimpung di dalam dunia pendidikan, pasti kita akan tahu apa itu kurikulum dan muatan apa yang terdapat di dalam kurikulum operasional sekolah, mengapa komponen dalam kurikulum operasional sekolah itu harus disusun. Nah, ini pasti akan jadi pengantar kita dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Namun sebelumnya Bapak Ibu, bahwa kurikulum yang lama itu biasanya disusun oleh sekolah itu tebal sekali. Ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Tapi insya Allah di tahun ajaran ini di bulan Juli kita akan menggunakan kurikulum operasional sekolah sesuai dengan program sekolah penggerak.
Nah, untuk itu sebelum saya lanjutkan nih, saya boleh nih diskusi nih Bapak Ibu, Ya, apa Ibu. sih yang dikatakan kurikulum? Saya yakin pasti Bapak Ibu sudah tahu nih, Pak Kadimin sudah ketawa-ketawa nih, Ya. Pak Kadiman. Pasti akan membantu nih menjawab apa itu ya. Kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Baik, Sebelum Ibu. saya lanjutkan nih materinya. Nih Pak Kadiman, Pak Bandi sudah senyum-senyum nih. Bu Iin juga sama. Silakan siapa yang bisa membantu Saya coba, untuk Bu, saya menjawab. jawab. Ya, silakan Pak, Ya, Pak Kadiman. tadi Ibu menanyakan tentang apa itu yang dimaksud dengan kurikulum ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, yang namanya kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan, di mana di dalamnya itu ada isi, ada juga bahan ajarnya, guna untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan, yaitu tujuan pendidikan nasional kita. Terima kasih. Wah, hebat sekali nih Pak Kardiman. Kita kasih jempol yang bergoyang-goyang jempolnya. Aduh, terima kasih. Mungkin Pak Bandi ini juga sudah senyum-senyum ini. Sepertinya akan menambahkan. Boleh Pak Bandi ditambah aja seperti apa? Monggo Pak Bandi. Masih nomor 1 ya Bu? Iya masih Pak. Barangkali ada menambah. Silakan Pak. Secara real, kurikulum itu sudah seperangkat pembelajaran yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan pembelajaran minimal setahun yang akan datang, yang dikenal dengan tahun pelajaran. Nah, kurikulum itu biasanya disusun berdasarkan situasi dan kondisi serta perkembangan, sehingga ada perubahan namanya kurikulum operasional sekolah. Mungkin itu Bu, makasih. Iya, bagus. Oke, jempolnya goyang juga untuk Pak Subandi. Nah, marilah Bapak Ibu, ternyata teman-teman kita ini, peserta kita ini sangat aktif ya, sehingga dapat membantu untuk menanggapi pengertian tentang kurikulum. Yuk kita bahas berikutnya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang kurikulum? Ternyata tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadiman maupun Pak Subandi. Nah, memang kurikulum itu merupakan suatu perangkat. Perangkat apa? Yang di dalamnya itu adalah rencana. Rencana apa? Dan bagaimana pengaturannya? Nah, inilah Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kardiman maupun Pak Subandi, sudah betul ada perangkat rencana. Rencana yaitu tentang pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan itu sendiri. Kenapa? Karena masing-masing kondisi sekolah itu akan berbeda. Nah, kita pasti pernah tahu ya Bapak Ibu bahwa kurikulum sekolah itu misalnya di sekolah Bapak Ibu ternyata di sekolah lain juga sama. Ada nama sekolahnya, SD ini, TK ini, ternyata betul bahwa kita harus mengembangkan bagaimana kurikulum di sekolah itu kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, pengaturannya itu disesuaikan dengan isi bahan ajar, apa itu bahan ajarnya, kemudian penyelenggaraan belajarnya harus seperti apa, dan ini muaranya adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional inilah yang menjadi muara paling tinggi di dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Karena ini adalah Bunda Marini. Ya, sehat selalu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon izin Pak Subandi, nggak apa-apa ya, tadi sedikit terekam. Monggo. Nah, jadi sudah betul tadi pendapat dari Pak Kardiman maupun Pak Subandi. Pasti ada perangkat, karena kurikulum itu dianggap sebagai perangkat nih. Perangkatnya rencana sekolah itu akan mengembangkan operasionalnya seperti apa. Dan pengaturannya ada isi bahan pengajaran, ada penyelenggaraan pelajaran, dan semua itu muaranya adalah tujuan pendidikan nasional. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena saya tadi juga menambahkan, mohon tanggapan dari Bapak Ibu. Ternyata betul sudah ada tanggapannya. Sampai di sini jelas Pak Bandi, Pak Kardiman, Bu Iin atau Bu Tuti, Pak Agus? Jelas paham Ibu, ya? jelas. Ya. Ya. Baik, selanjutnya tadi yang
berikutnya yaitu yang kedua. Nah, ini apa sih yang termuat dalam kurikulum operasional sekolah? Nah, silakan Bapak Ibu, saya akan kembali lagi di sini nih. Apa yang termuat dalam kurikulum operasional sekolah? Nanti mohon maaf ya Bapak Ibu, yang kos ini akan saya perbaiki karena kos ini adalah kurikulum operasional sekolah atau operasional satuan pendidikan. Nah, mohon Bapak Ibu mungkin bisa membantu menyampaikan tanggapan ini. Apa yang termuat dalam kos? Saya, Bu. Silakan mungkin Pak Bandi atau Pak Kardiman. Saya mencoba. Jadi silakan Pak. Yang termuat di dalam kos atau disebutnya tadi kan kurikulum operasional sekolah gitu ya. Ya, itu adalah ya, Pak. Seluruh rencana proses pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah kita. Gitu kan? Nah, itu untuk apa? Itu sebagai pedoman kita dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini salah arah, gitu kan? Kan lucu ketika kita akan menuju ke satu tempat, ke Bandung, harus kita berjalannya ke timur tapi ke arah barat. Otomatis kan nggak akan segera sampai ke tujuan, kan gitu. Yang ketiga, yang termuat di dalam kurikulum operasional sekolah itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Siswanya siapa? Ya siswa yang ada di sekolah kita. Ya. Gitu Bu Indra. Ya, ya. Oke, mungkin ada yang menambahkan? Mungkin dari Boleh. Pak Subandi. Ya, Bu. Dari Pak Subandi, silakan Pak. Mic-nya belum dibuka Pak Subandi. Monggo, silakan Pak Subandi. Mic-nya belum dibuka, Pak. Pak Subandi, mic-nya Pak. Baik, mungkin ada yang namanya muatan lokal yang tadi Pak Kardiman sampaikan, saya setuju. Nah, dalam kurikulum juga tidak meninggalkan budaya daerah, ya. Kalau misalnya Jakarta itu ada budaya Betawi, nah itu kan mungkin harus juga dimuat di dalam kurikulum itu ya Bu ya. Iya. Iya Pak. Ya. Terima kasih. Jadi begini Pak, yang termuat dalam kurikulum operasional sekolah itu yaitu memuat seluruh rencana proses belajar Pak, seluruhnya. Seluruh proses belajar. Jadi diantaranya ya seandainya mengenal dengan budaya, ya budaya itu kalau kita tinggalnya di DKI Jakarta itu adalah termasuk muatan lokal. Namun untuk kegiatan yang saat ini, untuk program sekolah penggerak itu, bahwa muatan lokal itu akan terintegrasi Pak ke seluruh mata pelajaran. Nah, integrasinya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan keberadaan sekolah itu. Misalnya tadi sama dengan yang Pak Bandi sampaikan, keberadaan sekolah kita itu adalah di DKI Jakarta. Pasti tidak akan luput Pak dengan budaya Betawi. Nah, budaya Betawi, boleh tidak Pak misalnya kita menggunakan budaya lain daerah? Boleh tidak Pak Subandi atau Pak Kardiman? Ya, kalau kita sekolah di DKI Jakarta sebaiknya budaya yang dimasukkan adalah budaya Betawi. Karena apa? Menyesuaikan dengan kebutuhan siswa atau yang ada di lingkungan peserta itu sendiri. Yang akan lebih dikenalkan seperti itu, Bu. Ya. Tapi boleh ya, Pak. Kita boleh, kan tetap menggunakan kita menggunakan budaya daerah kita karena kita di DKI. Nanti mungkin daerah lain, misalnya dari Sumatera itu ada terbagi, mungkin Sumatera Utara, Barat, Timur, Selatan, dan sebagainya. Kita akan menggunakan budaya itu. Tapi kita boleh juga mengenalkan, Pak, mengenalkan. Karena itu tadi nanti akan menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan ada kebinekaan global. Nah, itulah Bapak Ibu nanti di sekolah kita masing-masing akan menyampaikan nih bahwa kurikulum itu akan memuat tentang seluruh rencana proses pembelajaran. Nah, di samping itu sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Nah, apakah
pedoman ini boleh Bapak Ibu di dalam pelaksanaan kurikulum yang tadi dikatakan Pak Subandi itu mungkin berlaku 1 tahun atau mungkin 2 tahun. Nah, itu dijadikan pedoman. Ternyata di tengah jalan kita akan merubah pedoman itu. Boleh kan ya Bapak Ibu ya? Boleh, Bu. Persilakan, Kalau boleh saya kan boleh. ya? Iya. Nah, boleh. Contohnya boleh, apa Pak? Contohnya, misalnya ya. kita akan merubah nih. Ya, contohnya begini. Di awal tahun yang lalu kan kita sudah merencanakan program pembelajaran itu misalnya mengunjungi suatu tempat, gitu ya. Sudah kita rencanakan, sudah kita booking tempatnya. Nah, tiba-tiba saat ini ada wabah pandemi COVID. Apakah itu juga akan dipaksakan? Kan tidak. Mau tidak mau harus ditinjau ulang, harus dirubah. Mungkin yang tadinya harus mengunjungi ke suatu tempat, mau tidak mau pembelajarannya dengan secara daring. Nah, itulah yang dilakukan, maka kurikulum ini kan fleksibel gitu ya. Seperti itu mungkin Bu Indra. Boleh menambahkan tentang kurikulum fleksibel, Bu? Boleh, silakan. Boleh Pak Fleksibel itu kurikulum yang disesuaikan situasi dan kondisi sekolah. Pelaksanaannya itu pelaksanaan yang memang bisa dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri, tapi juga belum tentu kurikulum yang dipakai oleh sekolah itu bisa dipakai dengan sekolah yang lain karena belum tentu sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Nah, fleksibel di sini adalah bisa dilaksanakan secara mudah. Nah, kasarnya kan begitu, Bu, ya. Dan tidak kaku kalau orang Jawa bilang itu. Makasih. Terima kasih Pak Kadiman. Dengan Pak Subandi kita kasih jempol, luar biasa. Luar biasa sekali ya keaktifan kita hari ini ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu memang betul kita boleh melaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Karena tidak sama ya Pak ya. Karena pernah juga pasti Bapak Ibu menemukan bahwa ini sekolah X, ternyata kok sekolah X itu tidak terhapus, malah masih tercantum di dalamnya. Tapi kondisinya berbeda. Nah, inilah yang harus kita cermati. Sebelum kita sahkan, kita harus ada pengeditan, ada tim pengembang kurikulum yang kemarin sudah disampaikan nih kalau tidak salah dengan Pak Subandi ya, bahwa TPK itu harus dibentuk untuk penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, yang berikutnya, tadi sudah disinggung nih, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Betul sekali ya Bapak Ibu, tadi yang sudah dimasukkan, jadi tidak usah saya sampaikan lagi, memang betul semua itu muaranya adalah kebutuhan peserta didik. Jadi pengembangannya itu adalah ditujukan untuk peserta didik, makanya dikatakan merdeka belajar. Merdeka itu bukan sebebas-bebasnya, tapi diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu saja ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini jelas tidak ya untuk termuatnya kurikulum operasional sekolah? Sudah paham ya? Sudah Bu, sudah. Ya, oke. Yang ketiga nih, mengapa komponen dalam kurikulum operasional sekolah harus disusun? Nah, barangkali Bapak Ibu bisa menyampaikan atau memberikan tanggapan. Mengapa komponen ini harus disusun? Sebelum saya akan berikan materi berikutnya nih. Saya coba menjawab Bu Indra. Ya. Boleh Pak, silakan. Ya. Mengapa komponen di dalam kurikulum operasional sekolah itu harus disusun? Karena dengan disusunnya kurikulum operasional sekolah itu akan membantu proses berpikir dalam pengembangan satuan pendidikan, sehingga pengembangannya itu tidak ngalor ngidul gitu ya, arahnya jelas gitu. Yang kedua, bisa juga menghasilkan refleksi semua masuk pendidik di satuan pendidikan yang selalu ditinjau secara berkala. Ya, gitu ya. Artinya kenapa berkala Pak Kardiman? Kenapa berkala? Ya karena kan untuk masuknya itu kan harus teratur ya. Kita nggak boleh menerima sembarangan kan begitu ya kan? Gitu. Ya, berarti refleksi ya Pak ya, refleksi ya. Ya, betul. Ya. Mungkin Pak Subandi menambahkan Pak.
Masih di mute, Pak. Oke. Mungkin Pak Subandi sedang ada telepon. Kita lanjut ya, Pak. Untuk selanjutnya. Ya. Nah, inilah apa sih yang dikatakan tadi, mengapa komponen dalam kurikulum operasional sekolah itu harus disusun. Karena memang kita harus menyusun itu berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Kardiman. Betul, Pak, kita membantu dengan proses berpikir. Tidak asal, Pak, untuk membuat kurikulum ini. Memang harus kita sesuaikan. Nah, kita membantu proses berpikir ini kan menggunakan refleksi. Kita menggunakan refleksi dari beberapa unsur pendidik di satuan pendidikan, yaitu meninjau secara berkala. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kardiman. Betul ini Pak Kardiman, jadi disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan peserta didik di sekolah itu. Jangan sampai kita menyontek atau mengadopsi kurikulum sekolah X itu dengan sekolah yang lain. Atau beberapa sekolah kita kumpulkan, kemudian kita susun. Nah, nanti akan berbeda hasilnya. Apa sih yang sebetulnya ingin dicapai pada kesempatan untuk penyusunan kurikulum? Nah, sampai di sini jelas ya? Kita kasih jempol dulu deh untuk Pak Kardiman tadi. Sudah ya, oke Pak Kardiman, sesuai ya. Ya, selanjutnya. Nah, inilah Bapak Ibu, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin dari ini mungkin bisa disampaikan, mungkin Pak Kardiman atau Pak Subandi. Ya, jadi gini Bu, kalau maksudnya dikatakan untuk peserta didik yang seperti apa ya Pak Kardiman ya? Ya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini adalah pembelajaran yang selalu kita melihat latar belakang dari peserta didik itu sendiri, bukan dari guru. Jadi kalau istilah bahasa asingnya disebut dengan child oriented ya. Dengan child oriented. Nah, ini makanya selalu kita lihat bagaimana potensi yang ada di diri peserta didik, kemudian latar belakangnya gitu ya. Sehingga ini kita harus belajar dari sana, bukan dari latar belakangnya guru gitu ya. Demikian. Ya, betul ya. Ya, oke, benar Pak Kardiman bahwa pembelajaran itu memang semua berpusat pada peserta didik. Sudah dijelaskan dan sesuai ya Pak Kardiman ya. Kontekstual nih. Sekarang kontekstual itu adalah menunjukkan kekhasan ini Pak, Bapak Ibu ya. Kekhasan dan karakteristik dari satuan pendidikan seperti yang tadi kita sampaikan yang berhubungan dengan sosial budaya dan lingkungan sekolah beserta dengan dunia kerja dan industri. Nah, ini kita sesuaikan nih. Biasanya kalau Dudi itu untuk tingkat jenjang di atasnya SMK. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk berikutnya adalah esensial. Nah, esensialnya itu seperti apa? Nah, inilah Bapak Ibu, silakan untuk dipahami. Saya lanjut saja ya, bahwa esensial itu merupakan suatu informasi yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan. Nah, sepertinya Pak Subandi pada waktu kita pertemuan yang lalu pernah menyampaikan bahwa esensial itu dihubungkan dengan kebutuhan dan kepentingan, yaitu kepentingan yang besar dan kecil. Nah, itu ya Pak. Mungkin Pak Subandi sedang ada di luar ya Pak Kardiman ya? Ada kegiatan ini Bu. Nggak apa-apa. Di luar nanti, ya? Oh ya. Nah, itu esensial ya Pak Kardiman. Mungkin bisa membantu Pak Kardiman ringkas saja jadi gini, kalau menurut pemahaman saya esensial di situ dari kata esensi. Esensi itu penting. Jadi maksudnya di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan itu yang dimuat itu hanyalah unsur-unsur yang esensi, yang penting saja. Untuk yang pengembangannya itu tidak perlu. Karena apa? Karena itu nanti akan membuat kita jadi kurang efektif dan efisien. Jadi hanya pokok-pokoknya saja. Gitu ya Bu ya. Oke. Betul. Ya, oke. Berarti esensial sudah terjawab ya Bapak Ibu, sudah paham ya. Nah, ini sekarang yang akuntabel nih, yang akuntabel. Karena akuntabel itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Ya sekolah itu sendiri.
harus bertanggung jawab atas apa yang sudah disampaikan, karena itu adalah sebuah data yang aktual, yang nyata. Jangan sampai kita mengadopsi kurikulum sekolah lain, ternyata kita tidak bertanggung jawab. Oke, melibatkan berbagai kepentingan pemangku. Nah, ini langsung saja mungkin ada yang menambahkan, Bapak Ibu, atau mungkin itu Pak Toto yang duduk di sebelah kiri itu. Silakan Pak Toto. Ya. Oh, tidak ada ya. Pak Nggak Toto ada, di mute ya itu ya. Ya. Oh ya, hanya video saja itu. Mungkin Pak Kadiman lagi, Pak Kadiman atau Bu Iin ya. Bu boleh, Iin, boleh. Bu Iin, Saya oh ya, Pak Kadiman ya. Pak Kadiman, silakan. Melibatkan pemangku kepentingan dalam hal ini yang dimaksud adalah ada juga di dalam kurikulum itu ada pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan di sana, gitu ya. Punya kepentingan besar, tapi andilnya kecil. Ada juga sebaliknya, andilnya besar, tapi kepentingannya kecil, gitu ya. Nah, inilah beberapa aspek atau unsur yang harus kita akomodir dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Gitu ya. Oke, ya, bagus. Terima kasih Pak Kardiman yang sudah memberikan tambahan tanggapan. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah kita masing-masing. Nanti jangan salah ya, pada saat kita menyusun kurikulum harus ada acuannya yang kurang lebih seperti ini. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu pertemuan kita pada pagi hari ini, karena kita ada sesi berikutnya, dan kita terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra atas materinya. Bapak Ibu yang lain, terima kasih yang sudah meluangkan waktu sehingga sesi kali ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari Bu Indra terkait dengan kurikulum sekolah penggerak, yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengimplementasikan, kita bisa menyusun kurikulum sekolah operasional satuan pendidikan yang sebentar lagi di tahun ajaran baru ini akan kita praktekkan, akan kita gunakan. Semangat untuk Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sangat beruntung karena Bapak Ibu menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh kementerian untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, sehingga ini akan menjadi pelopor di wilayahnya masing-masing, di kecamatannya masing-masing, ataupun di kota Madia masing-masing. Semangat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.